Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Rio Pos, jumpa lagi di Atan Sengat Show bersama saya Muhammad Amin. Kali ini tamu yang kita undang adalah Kepala Dinas Perhubungan Bapak Dr. Yuliarso SSTP MSI. Assalamualaikum. Selamat pagi Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Yuliarso. Pagi. Apa kabar? Alhamdulillah sehat walafiat. Baik, sahabat semua, sebelum kita mulai Atan Sengat Show, Talkshow Rio Pos kita pagi ini, saya akan menyampaikan sebaik pantun dulu untuk ucapan selamat datang. Petang-petang, enaknya makan bakso atau miso. Selamat datang Pak Yuliarso di Atan Sengat Show. Oke. Itu pantun selamat datang kita kepada Pak Yuliarso. Tema kita hari ini masih tentang parkir ya, karena memang perhubungan ini banyak sekali permasalahan yang dibahas, tapi kalau kita bahas semuanya mungkin bisa berjam-jam ya. Kita karena terbatas, kita bahas yang lagi hangat-hangat saja soal parkir. Tapi sebelum kita sampai ke pembahasan itu, Pak Yuliarso, Pak Arso panggilannya kalau di sana Pak Arso ya. Kita mungkin mengenal dulu lebih dekat tentang Pak Yuliarso ini, tentang Anda latar belakangnya seperti apa. Karena dulu waktu saya liputan ajudan ya. Alumni STPDN, kemudian jadi ajudan Pak Saleh Jasid, Gubernur Riau ketika itu, lalu sempat kepala bagian, lalu kepala biro ya di pemerintah provinsi, lalu ke Kota Pekanbaru dan sampai sekarang berkarir di Pemko Pekanbaru. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rio Pos yang berbahagia, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Pak Amin. Barangkali saya ingin perkenalkan diri, nama saya Yuliarso. Saya besar lahir di Kota Pekanbaru, kebetulan SD, SMP, SMA di Pekanbaru. Ketika S1-nya itu kebetulan lulus di STPDN di Jatinangor, Jawa Barat. Kemudian S2-nya saya ambil dari lokal, yaitu UNRI S2. Kemudian alhamdulillah kemarin S3 ya? S3-nya di IPDN Cilanda. Ya. Selamat nih, Ya. sudah doktor. Terima kasih. Ini sebuah perjalanan pendidikan yang luar biasa menurut saya, dan memang ya semakin tinggi ilmu pendidikan yang kita dapatkan makin terasa kita kurang gitu ya. Iya, iya. Kemudian jenjang karir saya 2001 tamat, saya menjadi ajudan gubernur di staf. Oh langsung langsung ajudan Pak Saleh waktu ya, itu. betul. Pada saat itu staf protokol langsung diperbantukan menjadi ajudan gubernur, berkarir di biro pemerintahan 9 tahun di provinsi, kemudian 1 tahun di sampai tahun berapa itu? 2009. 9 tahun di provinsi. Terakhir kepala biro pemerintahan ya, kalau nggak salah. Belum, masih di Kasubagnya. Kasubag. Ya, Kasubag Odda. Nah, kemudian 2009, 2010 saya sekcam di Rumbio Jaya, Kampar. Kemudian yang waktu kepala biro itu kepala biro sebagai oh enggak sempat ya? Tidak. Oh enggak sempat kepala biro ya? Masih jauh itu Pak Amin. Kalau sekarang kalau di daulat kepala biro mungkin bisa. Udah kemudian di atas itu. Iya. Kemudian berkarir lagi di Meranti selama 2009-10 sampai 2013. 13 saya masuk kota, Sekcam Marpuan Damai, Camat Sukajadi, Camat Rumbai Pesisir, dan Sekretaris Disub, dan sampai sekarang jadi Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Sejak kapan tuh Kepala Dinas Perhubungan? Sejak 2021. 2021 sampai sekarang. 2024. Iya. Sekitar hampir masuk 4 tahun ya? Ya, 4 tahun. Dengan 2 wali kota ya? Dan 2 wali kota. Pak Firdaus dan Daus sama sekarang Pak PJ, Pak Muflihun ya. Oke. Sekarang kita pembahasan soal apa ini? Tema kita hari ini tentang parkir ini. Ya. Kita seperti apa pengelolaan parkirnya sekarang, dan apa dasar hukum yang kita pakai kita sekarang? Baik, terima kasih. Ini sekali lagi sebuah perjalanan yang cukup panjang ya, karena saya menjadi PR bagi saya ketika saya menjabat Kepala Dinas Perhubungan oleh Bapak Wali Kota pada saat itu, Pak Firdaus, bahwa memang pengelolaan parkir ini merupakan satu bagian dari hal yang diurus oleh perhubungan.
Karena perhubungan ini hari ini sudah dipersempit lagi ruang kerjanya, yaitu terkait dengan pengelolaan transportasi bagian darat saja. Nah, bagian darat itu pun hanya di dalam skop otonomi daerah, yaitu yang dibatasi dengan wilayah kerja otonom Kota Pekanbaru. Nah, pada saat saya menjadi kepala dinas, satu hal yang dititipkan oleh Pak Wali Kota pada saat itu, Pak Firdaus, adalah terkait masalah parkir. Nah, parkir ini setelah kita ketahui, kita pelajari, ternyata memang sudah dikelola oleh Dishub itu sejak tahun 1980. Nah, dan pengelolanya itu bahkan 76 ada, 74 ada. Nah, sampai tahun 2020 itu ada. Nah, ini dikelola secara konvensional. Nah, satu sisi sebenarnya parkir ini adalah cara bagaimana kita mengatur lalu lintas, karena dia adalah merupakan hambatan samping dari arus lalu lintas yang terjadi. Nah, kenapa? Karena dia memakan dan menggunakan rumija, ruang milik jalan. Nah, ruang milik jalan itu adalah bagian dari jalan yang digunakan untuk lalu lintas. Saya potong sebentar. Yang sebelumnya itu berarti sejak tahun 80-70 itu sudah dikelola oleh Dinas Perhubungan. Dinas Perhubungan. Nah, mungkin pada saat itu yang kita ketahui bahwa pengelolaan itu masih bisa jadi di provinsi, karena otonominya kan terus berubah ini. Ada yang sentralistik, kemudian juga desentralistik. Nah, 399 kan kita sudah otonomi daerah. Disitulah parkir itu dikelola oleh kota kabupaten, dan hal ini Pekanbaru. Nah, jadi inti ceritanya bahwa parkir itu merupakan bagian dari bagaimana arus lalu lintas itu dapat berjalan dengan lancar, aman, dan berkeselamatan. Nah, oleh karenanya pertumbuhan kendaraan ini kan terus terjadi. Nah, kemudian tidak sebanding dengan pertumbuhan jalan, lebar jalan, karena kosnya lebih besar. Maka dari itu perlu dilakukan pengaturan. Itulah tugas kita pemerintah. Nah, di sisi lain ada konsekuensinya, yaitu ada pendapatan di sana, retribusi, karena fasilitas yang dipakai adalah ruang milik jalan. Nah, notabene adalah sebagian adalah asetnya pemerintah. Nah, seperti itu. Dan mungkin kita bisa diskusi panjang terkait dengan bagaimana retribusi itu sesuai dengan definisinya. Nah, jadi ada dua hal yang kita urus. Satu, bagaimana pengaturannya di ruang milik jalan sehingga tidak mengganggu lalu lintas. Yang kedua, ini menjadi sumber PAD. Nah, hari ini kan pemerintah daerah dituntut menjadi mandiri fiskal. Nah, sekarang mana yang lebih diutamakan? Nah, saya kira apakah pengaturan jalannya atau PAD-nya gitu? Ini kan jadi bahan pertanyaan masyarakat juga. Tentu pertama kita harus melakukan pengaturan. Nah, pengaturan ini yang terpenting. Kenapa? Karena dia menggunakan parkir ini sudah memampatkan bagian jalan, yaitu rumija tadi. Nah, itu dulu. Nah, selama ini itu belum kita kelola dengan maksimal. Ini terus terang saja, karena faktanya ketika saya masuk ke Dinas Perhubungan itu, ya dengan segala keterbatasan pemerintah kota, dengan jumlah SDM yang terbatas, nah kemudian teknologi yang terbatas, dan ditambah lagi dengan biaya terbatas, ini tidak seimbang bagaimana mengelola perparkiran ini dengan fakta yang ada. Nah, kemudian konsekuensi yang lainnya apa? PAD-nya juga tidak terlalu maksimal. Nah, kalau dihitung-hitung ya mungkin kalkulasi, ada orang mengatakan kali saja Rp2.000 satu hari sebanyak 100.000, sudah 100 juta, 200 juta, seperti itu ya. Nah, sebulan sudah berapa? Itu kalkulasinya di atas kertas benar. Kita nggak menafikan masalah itu. Tetapi bagaimana pengelolaan ini bisa lebih baik dan lebih maksimal? Nah, sebelumnya tahun 2020 itu kita lakukan secara konvensional, kita langsung Dishub langsung. Nah, kemudian kita dengan juru parkir itu ya bekerja sama lah. Artinya sebelum tahun 2020. Nah, itu secara konvensional kita langsung, namun tetap belum terlalu maksimal. Banyak sekali permasalahan, mulai dari sosial, ada perkelahian, ada komplain dari masyarakat, kemudian dari ekonomi juga ini terjadi kebocoran-kebocoran ya, khususnya PAD kita yang tidak maksimal. Dan kemudian yang ketiga persoalan hukum. Ya, persoalan hukum ya tetap yang bertanggung jawab adalah Dinas Perhubungan dalam ini. Apabila terjadi misalkan di lapangan itu dibayar di luar tarif, ya kemudian tidak memberikan bukti karcis, kemudian
hal-hal lain terjadi, misalkan ada pemerasan atau segala macam kehilangan, dan itu tetap kita yang jadi persoalan. Nah, kemudian persoalan-persoalan lain yang mungkin sudah terekam dan diketahui kita semua. Nah, oleh karenanya maka 2016 Dinas Perhubungan itu sudah melakukan mencari sebuah pola-pola yang bagaimana yang ideal ya. Nah, kemudian dengan Perda yang baru itu ya waktu itu ya. Belum, ini masih perjalanan. Oh, masih belum. Jadi dulu kan ada Perda nomor 14 tahun 2016. Nah, itu lahir Perda 4 2016 itulah pada akhirnya itu mengatur bagaimana tarif. Tarif itu sudah ditetapkan di zona-zona tertentu karena pada saat itu sejarahnya, kronologisnya itu ingin membagi Kota Pekanbaru ini di mana daerah yang padat itu akan ditinggikan tarifnya sampai 8.000 ya. Nah, mana yang daerah yang tidak padat itu 1.000 2.000 untuk motor. Itu sistem zonasi ya. Pada saat itu rencananya zonasi. Nah, namun pada pelaksanaannya ini tidak ditindaklanjuti dengan Perwako. Nah, tidak lanjuti dengan Perwako, maka terus berjalan masih saja tarifnya 1.000 2.000. Nah, tapi ada Perwakonya, tapi tidak detail di situ atau gimana? Belum ada Perwakonya. Ada, saya catat Perwako misalnya nomor 36 tahun 2020 gitu. Ya, ini yang baru. Setelah ini yang terbaru. Tahun 2020 ya? Ya, 2021 38 2020. Ya, 38 2020, kemudian ada juga 41 2022. Iya. Itu yang terbaru. Nah, jadi perubahan pengelolaan kita ini diawali dengan kita mencari model. Kita sudah berjalan ke tempat-tempat yang ada yang dikelola dengan BLUD, tata kelola keuangannya, kemudian ada yang masih konvensional, ada yang bekerja sama dengan pihak ketiga. Nah, pada akhirnya kita lakukan formulasi, maka pengelolaan parkir ini pada akhirnya kita lakukan dengan pengelolaan tata keuangan Badan Layanan Umum Daerah, BLUD itu ya. BLUD. Jadi dia sudah beralih menjadi layanan. Itu sejak tahun berapa itu? 2020 udah jalan. Ya. Kemudian itu kita tindak lanjuti dengan Perwako karena berdasarkan Permendagri 79 2018 itu diatur dengan Perwako, peraturan wali kota. Nah, dengan adanya BLUD ini kita memiliki fleksibilitas. Nah, fleksibilitas itu adalah keleluasaan dalam rangka untuk mengatur kerjasama, mengatur keuangan, menyusun rencana strategis dan rencana bisnisnya. Nah, akhirnya kita mencoba melakukan sebuah formulasi model penyelenggaraan perparkiran ini dengan pihak ketiga. Kenapa? Dari hitungan-hitungan kita dengan 1.125 jukir, kemudian 1.125 jukir. Ya, lebih kurang. Itu persisnya? Ya, lebih kurang hari ini. Kemudian ya katakanlah pada saat itu 1.000 orang jukir, kemudian ada titik parkir yang hampir 1.500, ya kan? Kemudian dengan pendapatan yang minim, ya kan, yang tidak pernah mencapai target. Ini kan sebuah hitung-hitungan yang harus kita formulasikan ulang. Nah, kalau kita pemerintah daerah ini dengan uang yang terbatas mengurus hal-hal yang seperti ini, mengeluarkan biaya yang cukup besar, kemudian pendapatnya yang tidak terlalu signifikan, sementara sebaliknya seharusnya bisa lebih baik. Nah, ini kan tidak efektif dalam hitungan pemerintah. Efisien ya. Tidak efisien. Meskipun satu sisi kita ingin mengatur hal ini sangat tidak terlalu complicated ya, tidak terlalu kompleks mengurus parkir ini. Tetapi perjalanan parkir ini yang kita katakan tadi 80 sampai 2020 dikelola oleh orang yang sama, dikelola oleh orang tempatan, tanpa disentuh dengan bagaimana dia memberikan layanan, ya kan? Mungkin yang sering kita dengar waktu kita parkir, tukang parkir nggak ada. Begitu kita mau keluar, baru datang. Baru ada ya. Tadi kamu di mana kan gitu. Nah, ini kan tidak pernah tersentuh oleh kita, baik kita sendiri dari pemerintah ataupun mereka sendiri. Siapa yang mengguidance mereka? Siapa yang memberikan mereka pelatihan-pelatihan? Tidak ada. Nah, sekarang sudah dilakukan itu pelatihan-pelatihan seperti itu. Inilah makanya ketika itu dibiarkan, ketika itu berjalan dengan sendiri ya autopilot lah, artinya memang tidak maksimal lah ya. Karena tidak mengatakan bahwa pemerintah tidak melakukan apa-apa di tentang pengelolaan parkir, tapi memang belum maksimal karena terlalu besar kos, kemudian terlalu besar urusan yang harus kita kerjakan dengan skop 1.000 orang jukir, ya kan? Kalau kita lakukan diklat
singkat misalkan Ya. 1-2 hari itu sudah berapa biayanya. Nah ini tidak Nah, efektif. seperti apa sekarang? Seperti apa edukasi yang Ya. dilakukan kepada jukir itu agar jangan sampai yang seperti Pak Kadis bilang tadi. Ya. Jadi kalau tiba-tiba aja muncul dia kan, tiba-tiba muncul lalu tiba-tiba minta bayar gitu. Ya, hari Dulu ini- sepertinya sekarang masih ada tuh Pak. betul. Pak Kadis. Jadi kita tidak menutup mata, itu pasti terjadi. Nah, sekarang saya ingin menceritakan dari sebelum dan sesudah, Oke, oke. before and after ya, Ya. kan kira-kira gitu. Jadi begitu 2020 kita lakukanlah sebuah model di mana pengelolaan parkir ini kita libatkan masyarakat atau swasta dalam hal ini pelaku usaha untuk bisa bersama-sama melakukan dan memberikan layanan. Iya, ya. Nah, itu akhirnya kita bagilah. Ada yang dengan badan usaha, ada yang dengan kelompok, ada dengan koperasi, ya kan, ada juga dengan perorangan. Nah, itu semua diatur di dalam regulasi kita yaitu Perwako. Nah, dengan adanya kontrak kerjasama ini kita sudah memiliki hak dan kewajiban. Nah, pada intinya Itu berapa apa itu? Kontrak kerjasama dengan berapa pihak? banyak Yang sekarang? pihak. Yang sekarang ada berapa pihak? 20-an lah. 20-an pihak ya. Ya, Pihak ketiga gitu ya. Pihak ketiga. Nah, jadi tidak hanya satu, tapi ada yang skopnya besar, ada yang skopnya kecil, sedang maupun yang kecil. Nah, Tetap jumlah jukirnya tetap 1125 itu. ya. Jadi kalau pada saat 2020 ke bawah, ya kan, 19 dan seterusnya sampai 80 ya, 1950 itu kita regulator iya, operator juga iya gitu. Jadi kita yang sebagai pemegang kekuasaan, sebagai pemegang aturan iya, kita juga sebagai pelakunya. Duitnya langsung ke disub gitu ya. Iya. Nah, jadi ini tidak tercover. Nah, hari ini 2020 kita rubah itu. Dengan Kita BLUD hanya tadi. sebagai regulator dan monitor, Ya. ya kan? Mengawasi aja ya. Evaluator, Ya. evaluator. Jadi mengevaluasi. Nah, yang pihak ketiga ini masyarakat swasta. Tapi BLUD ini orang disub juga. Disub, ini disub. BLUD itu hanya tata kelola keuangan. Tata kelola aja. Di sana ada fleksibilitas. Nah, sekarang pihak ketiga ini sebagai operator. Nah, makanya hal-hal yang tadi sudah kita buat di dalam kontrak. Nah, di lapangan mereka yang mengurus, misalkan ada yang mengurus 500 jukir, Ya. itu manajemen mereka yang ngurus. Kan hari ini kalau ada laporan, kalau ada kejadian-kejadian, silahkan dilaporkan kepada kita dan kita langsung tegur. Ya. Kan kita tindak. Misalkan apa? Tidak memberikan karcis, dan memang ada yang tidak memberikan karcis, sudah ada alat, ya kan? Tapi ada bukti ininya. Kemudian ada tidak melayani, minta tarif lebih, laporkan kepada kita segera. Nah, Dan itu ditindaklanjuti. Kalau tidak ada lanjuti. kalau tidak ngasih karcis, Iya, sudah kita tidak lanjuti. Misalkan tidak ada identitas, itu difoto saja, disampaikan ke kita. Nah, itu semua kita tindak lanjut. Jadi hari ini sebagai regulator dan evaluator, kita yang melakukan tindakan itu kepada para pelaku parkir ini, yaitu jukir. Nah, karena tadi kalau kita sendiri yang mengawasi, melakukan pengendalian terhadap 1.000 orang, tidak mampu kita, Pak. Ya. Tidak efektif juga. Gitu. Nah, tadi kan yang mengendalikan itu ada yang kontraktor namanya itu, atau Pihak ketiga. pihak ketiga ya, yang kontra dengan BLUD gitu ya. Itu seberapa banyak biasanya mereka memegang satu wilayah atau kayak mana? Pembagiannya kayak mana? Ya, jadi kemarin kita sudah hitung ada satu potensi yang besar. Ya, ini mungkin dikelola oleh yang lebih kompleks ya, yang lebih istilahnya sebuah perusahaan ya, badan usaha yang memiliki kemampuan dalam hal tata kelola, atau manajemen, kemudian juga dari kemampuan finansialnya, karena kita tidak mau lagi ketika kita hitung ini potensial misalkan 1 miliar, Ya. ternyata dia tidak bisa memberikan haknya kepada kita, ya kan? Hak Pemda mungkin 30% atau 20% misalkan. Ya. 1 miliar berarti setahunnya 200 juta. Nah, dengan alasan berbagai macam, misalkan kalau dulu kita, Pak, hari ini hujan, hari ini libur, hari ini puasa, hari ini kantor tutup, itu tidak ada lagi alasan. Nah, jadi juga Targetnya memang per tahun atau per bulan? ya, tetap targetnya 1 tahun, kemudian sistem bagi hasilnya itu tetap per hari. Per hari disetorkan per hari. Per hari disetor ke Disetorkan ke kas BLUD. BLUD. Nah, rekening BLUD. Nah, berapa targetnya per hari itu, Pak? ya sudah ada di dalam kontrak kita, itu masing-masing berbeda. Jadi
Enggak kalau keseluruhan satu hari itu. Hari ini kita sudah mencapai 1 miliar lebih per bulan. Per bulan. Ya, 1 miliar per bulan berarti 1 bulan sekitar satu tahun satu hari 12 dibagi saja 12 miliar. 12 miliar. Satu itu sudah lebih 1 miliar lebih 1,2 atau 1,2 per lebih, bulan ya. ya. Berarti ada lebih dari 14 miliar 4 miliar ya setahun gitu ya. setahun untuk Dari hanya parkir di tepi jalan umum ya. ya dari persiapan. Luar biasa berarti. Ya, 40 tahun yang saya ceritakan 20 sampai 1980 tadi. Itu yang paling tinggi kita hanya 9 miliar. Itu tahun berapa paling tinggi itu? 2018. 2018. Ya, sebelum kita berlakukan seperti BLUD. BLUD itu. Tapi Setelah BLUD itu terjadi peningkatan 9,7. Nah, tapi kan pertama. dengan begini kan ada target ya, target dari masing-masing itu. Misalnya per bulan satu kontraktor itu sekian gitu. Ya. Kalau dia tidak dapat, tentu dia harus nombok. Harus. Kalau dia lebih, diam-diam aja gitu kan. Ya, jadi begini. Sama sebenarnya kita hanya memindahkan bagaimana pengelolaan pajak parkir di dalam ruang tertentu ya. Ini saya ceritakan sedikit. Itu yang dilakukan di retribusi parkir pinggir jalan atau rumija ini. Nah, di pajak parkir itu kalau kita ke mall itu kan dapat dihitung semuanya. Berapa pendapatannya setiap hari, per bulan, per tahun. Itu bagian pemerintah diatur di dalam undang-undang dulunya 30%, hari ini hanya 10%. Undang-undang baru. Jadi dari segi itu berkurang gitu ya. Nah, dia apapun ceritanya dari gross itu, ya dari pendapatan setahun itu sudah bisa dihitung tuh prediksi mau hujan mau libur, tetap saja 10% bagian pemerintah. Jadi kalau 1 miliar setahun misalkan ya 10% buat pemerintah ya 100 juta setahunnya totalnya. Itu dikurangi karena undang-undang yang mengatur. Nah, kalau sekarang kan karena undang-undang sudah membunyikan itu prosesnya. Ya, berarti kan tidak boleh di daerah buat tidak perda sendiri. Bisa. Itu maksimal. Kalau dulu 30% kan? Kalau dulu bunyinya maksimal 30%, masih bisa berkurang sesuai dengan negosiasi ataupun perhitungan dari kedua belah pihak. Ini kan terkait dengan penghitungan angka. Tapi maksimal, bunyi undang-undangnya maksimal itu 30%. Nah, makanya tadi yang pertanyaan Pak Amin, kalau untung diam-diam, tidak begitu. Karena kita juga sedang menghitung 1 tahun itu ada hari libur nasional. Ada hari Sabtu dan hari Ahad ya. Nah, ada hari puasa 1 bulan. Ada, jadi banyak hal, hari hujan atau yang tidak inilah, kondisi alam yang tidak tetap. Kita hitung hanya efektif 6 bulan. Setelah dihitung-hitung tuh? Hitung ya. Karena Sabtu sama hari Ahad itu beda perlakuan. Kantor tutup, bank tutup, aktivitas itu otomatis berkurang. Oh, kan banyak orang datang ke Pekanbaru, Pak, tapi itu di mall. Nah, silahkan dicek di mall yang di mall atau tempat-tempat yang pusat-pusat perbelanjaan. Itu beda. Itu pajak parkir. Nah, jadi perlakuannya itu beda. Makanya kita itu tidak bisa ngambil tinggi karena mereka yang sekarang ini, Pak, yang kami kelola ini, pemerintah mengeluarkan 0 rupiah. Pemko mengeluarkan uang 0 rupiah hari ini untuk mengelola parkir. Nah, jadi semangatnya hari ini kita bagaimana sebagaimana yang disampaikan oleh Osborn ya kan, mewirausahakan birokrasi ya kan. Semangat birokrasi kita itu kita gandeng pihak ketiga. Bukankah pemerintahan itu salah satu fungsinya adalah melibatkan masyarakat, dalam ini swasta. Itu kan yang saya pelajari dari ilmu pemerintahan seperti itu. Jadi kalau kita bicara bagaimana Osborn dulu ya, Max Weber sama Osborn itu terjadi krisis di Amerika itu kan pada akhirnya mereka melibatkan swasta karena uang pemerintah terlalu banyak tersedot untuk hal-hal yang tidak produktif. Nah, itu semangatnya, Pak. Makanya hari ini dengan 0 rupiah kita melibatkan pihak ketiga. Nah, dengan hitung-hitungan sudah ada batasan nih. Mereka juga bisa dapat untung, bisa lebih sejahtera jukirnya, dan pemerintah juga dapat. Nah, dan lebih itu lebih maksimal. Tapi kan yang namanya retribusi nih, Pak Ilyas, setahu saya, retribusi itu kan pelayanan ya. Pelayanan kepada masyarakat. Jadi kalau sampah misalnya, sampah itu diangkut dulu, baru dikasih pelayanannya, baru dibayar. Kalau tidak diangkut ya tidak usah dibayar gitu kan. Nah, parkir ini kan gitu juga.
Ini lebih banyak pelayanannya atau Jadi gini, minta ngambil duitnya gitu dari masyarakat gitu? ya jadi gini, jadi kita kembali ke definisi parkir dulu ya. Mm. Berdasarkan undang-undang itu parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat, baik ditinggalkan atau tidak ditinggalkan oleh pengemudi. Ya itu banyak juga ditanya orang tuh. Nah, itu Jadi kalau Mas Gojek itu Ya. tukang ojek online tuh kan. ya, Dia nunggu tahu-tahu udah di-print aja gitu. Iya. Nah, kalau Berarti itu Gojek- bisa diprotes kayak gitu. Ya, kalau untuk pelaku usaha yang kendaraan seperti itu juga kadang tidak dipungut karena mereka kan melakukan pekerjaan. Itu sudah diedukasi. Sudah. Jadi intinya begini, pelayanan yang kita berikan pertama tentu ada ruang yang dimanfaatkan oleh pengendara. Dalam ini adalah roda 2, roda 4, roda 6 dan seterusnya. Jadi rumija itu dimanfaatkan dan tentunya jalan-jalan tersebut sudah ditetapkan sebagai ruang parkir, jalan-jalan tertentu yang di ruang parkir. Karena di Perda yang baru 1/2024 itu tidak semua jalan akan ada fasilitas parkir seperti jalan lingkungan. Yeah. Ini tidak ada pungutan parkir di sana. Kalau ada silakan laporkan pada kita. Dia kan mereka itu kan di bawah ada manajemen atau perusahaan atau pihak ketiga yang membawa mereka. Itu seperti apa pengelolaannya itu, Pak? Ya, jadi seperti yang sudah kita sampaikan bahwa hari ini manajemen operator itu kita geser kepada pihak ketiga, nama ini pelaku usaha. Ya. Jadi seluruh jukir itu menjadi tanggung jawab mereka Ya. untuk memberikan layanan, bagaimana bersikap dengan para pengendara, bagaimana memperlakukan pengendara. Namun kami dari Dinas Perhubungan melalui UPT Perparkiran juga membuat sebuah guidance, yaitu buku saku itu. Buku saku ya, bagaimana standar pelayanan minimal itu diberikan kepada pelanggan kita, dalam hal ini pengendara. Jadi menyambut mereka, kemudian mengantarkan ke ruang parkir, kemudian melayani apabila hujan, mungkin ada beberapa titik yang menggunakan payung, dipayungin. Itu setiap jukir bawa payung? Sudah ada sebagian. Sebagian. Karena memang ini menjadi syarat juga ya kepada kita untuk disiapkan oleh mereka. Nah, kemudian mengangkat barang-barang yang mungkin dari store ya. Ada tuh. Ada. Mengangkat barang juga masuk tupoksi dari Itu bagian dari layanan juga. Bagian dari layanan. Nah, Itu kayaknya hampir tak ada ya. ada. Nanti Bapak di pasar buah bisa atau di beberapa titik. Ya. Atau yang kita agak lompat beberapa tempat yang agak mahal gitu kan. Sekarang ada katanya tarif parkir progresif gitu yang kemarin diwacanakan Pak Wali Kota, sudah ada di Perda nomor 1 tahun 2024 itu bisa sampai 10.000. Apakah yang itu yang bisa dipayungi? Kalau yang di daerah agak pinggir enggak usah lah gitu kan. Jadi bahkan dia enggak ada, tahu-tahu ada tadi kan. Ya. Baik, itu gimana Pak? Jadi terkait dengan tarif ya di Perda kita 1/2024 itu memang sudah ada 7 kategori. 7 kategori ya. Yang 6 ini itu dengan hitungan-hitungan. Jadi tarif yang kategori 1 itu yang standar 2.000 motor, 3.000 mobil ya. Roda 4 ya. Roda 6 6.000 ya. Jadi gradasinya itu memiliki hitungan-hitungan. Salah satunya apa? Itu visi rasio. Visi rasio ini adalah tingkat kelajuan kepadatan kendaraan. Nah, jadi itu ada hitungannya lagi Pak Amin. Jadi misalkan kalau di Sudirman kita umpamakan misalkan di depan Mall Pekanbaru ya. Mall Pekanbaru Sudirman ada Van Holland dan sebagainya. Itu kalau seandainya di situ sudah visi rasionya 0,2 itu dengan kecepatan hanya 10 km per jam. Ya kan, itu sangat lambat itu. Padatnya luar biasa. Itu bisa naik sampai 5.000, 6.000, sampai 10.000, sampai 12.000. Nah, itu sudah diatur. Ada yang 12.000 juga? Ada. Itu di grade yang paling tinggi itu. Nah, dan itu diberlakukan? Tunggu dulu. Nah, belum diberlakukan. Ke depannya. Nah, karena ini juga kan hampir di kota-kota besar begitu. Kita nggak usah ke luar negeri lah. Misalkan ke Jakarta saja. Itu sudah diberlakukan. Yang progresif ini ya? Progresif itu. Di daerah-daerah tertentu itu tarifnya tidak normal lagi. Tarifnya sudah di atas normal. Ada 10.000, ada 20.000, ada 50.000. Nah, jadi ini kita siapkan payung hukumnya. Ke depan, kalau memang pertumbuhan jalan ini dan kemudian manajemen lalu lintas kita tidak bisa kita lakukan lagi, maka kita harus melakukan
hal seperti ini, melarang parkir di sana atau Pertimbangannya apa itu? Pertimbangan umumnya? supaya parkir di sana itu tidak sembarangan, Hmm. tidak, ya mungkin bisa dikatakan Biar tidak tambah macet gitu ya? ya, kira-kira? satu tidak Ya. lama macet, yang kedua orang tidak lama-lama parkir di sana. Kalaupun harus parkir di sana, ya. Karena misalkan ruang parkirnya tidak ada lagi tuh. Ya. Misalkan di Mall Pekanbaru nggak ada lagi kan ruang parkir ya, Ya. kecuali pinggir jalan. Nah, apa kita harus usir semua mereka Ya. ke tempat yang ada parkirnya jauh? Nah, kembali mampu nggak kita, mau nggak warga kita nih berjalan? Dulu pernah hampir diberlakukan. Yang demo siapa? Pelaku usaha, Pak. Ya. Nah, itu pernah terjadi. Ini story yang pernah kita. Berarti jangan-jangan tak akan diberlakukan ya? Bisa jadi diberlakukan, tapi nggak usah jauh-jauh lah depan Rio Pos ini, ya kan? Ini sudah sangat macet, Padat ya. padat. Nah, mungkin ini juga bisa diberlakukan. Nah, tapi alhamdulillah hari ini kan tidak ada yang parkir di pinggir jalan nih di Sumberantas yang kita ketahui. Tapi ada 1-2 oknum lah ya, Ya. oknum yang parkir bahwa sesungguhnya jalan kita itu sudah hanya untuk 2 ruas, ya dua mobil saja sudah mulai bergeser, ya bergeseran itu bersinggungan gitu. Iya. Nah, kalau tambah parkir ini malah menjadi perlambatan. Iya. Makanya jalan Sumberantas ini kan karena sangat padat, bisa saja nanti diberlakukan kalau ternyata toh boleh parkir di Runinja. Iya. Nah, itu. Terutama yang dekat jual buah-buahan itu kayak. Ya, Itu kan berhenti dia sebentar. berhenti beli buahan. Nah, itu nggak boleh, Pak. Ya. Nah, kembali kesadaran masyarakat kita. Menyebabkan macet. Budaya juga ya. masyarakat kita terkait dengan pengendaraan. Berkendara yang baik dan benar seperti apa. Nah, jadi seperti itu. Jadi terkait dengan tarif hari ini masih 2.000, 3.000 dan 6.000 untuk roda 6. Hampir seluruh se-Pekanbaru. Kalau daerah lain Batam hari ini itu sudah 2.000, 4.000. Karena apa? Semua sekarang sedang memperbaiki terkait dengan tarif retribusi dan pajak, sebagaimana yang kita ketahui ada omnibus law-nya pajak dan retribusi yang kita bahas tadi ya. Nah, ini jadi beberapa daerah kota khususnya itu sedang menaikkan tarifnya, tarif dan ini. Tapi apakah signifikan nggak untuk kenaikan PAD-nya? Nah, itu jadi persoalan lagi mereka. Nah, tapi itu urusan mereka lah ya, bukan urusan kita. Nah, kembali ke omnibus law versi pendapatan daerah tadi. Kan dahulu Perdanya nomor 14 tahun 2016 itu khusus mengenai parkir pajak dan retribusi parkir tepi jalan. Itu bunyinya kalau tidak salah. Pajak dan retribusi parkir tepi jalan itu ada khusus bunyinya itu. Nah, sekarang Perda nomor 1 tahun 2024 itu menghimpun semua pajak parkir daerah gitu ya. Jadi adalah poin-poinnya di situ tentang retribusi parkir di tepi jalan umum. Kelihatannya kalau di aturan itu kan berarti menyederhanakan regulasinya, tapi mengutamakan pendapatannya. Ya, pendapatannya. Jadi parkir itu regulasinya hampir tak ada itu di Perda yang baru itu kan. Perda yang baru sekarang ini. Yang ada hanya pendapatan aja. Apa memang orientasinya seperti itu sekarang? Ya, itu seperti apa? Jadi menurut saya karena ini adalah potensi yang dapat dapat menjadi PAD pemerintah daerah, tentu ini dikelola dengan lebih efektif dan efisien. Nah, di Perda kita itu memang sudah diatur ada retribusi terkait dengan layanan parkir di Runinja, ruang milik jalan itu. Ini sudah diatur berapa besaran tarifnya, di mana saja dan bagaimana ketentuannya, itu sudah diatur. Artinya seperti yang saya sampaikan tadi, sesungguhnya di kegiatan-kegiatan ataupun urusan-urusan pemerintahan itu ada yang memang secara given itu menjadi PAD yang harus kita ambil ya. Seperti PBB lah saya sampaikan. PBB pajak bumi bangunan itu kan wajib kita ambil. Karena disitulah untuk pembangunan. Tapi ada di tempat-tempat lain yang justru pemerintah tidak terlalu maksimal untuk mengambil itu karena sudah dibatasi nih. Seperti yang saya sampaikan, pajak parkir itu hanya 10%. Kenapa hanya 10%? Ya, tanyakan kepada wakil kita yang di sana di Senayan. Ya. Karena produknya undang-undang ya. Pusat ya. Pun tidak tahu seperti apa, tapi paling tidak ada guidance dan batasan-batasan sudah ditetapkan oleh pemerintah. Karena mungkin tidak semata-mata untuk mencari profit di sini. Tapi sesungguhnya tujuan utama kita adalah bagaimana mengatur lalu lintas. Kan seperti yang saya sampaikan di awal bahwa parkir ini sudah memakan dan memampatkan
ruang milik jalan tadi yang seharusnya untuk lalu lintas itu tidak ada hambatan, dengan adanya parkir maka itu terjadi hambatan. Nah, namanya hambatan samping. Sehingga jalan tersebut terjadi perlambatan, terjadi menyempit jalannya yang harusnya bisa dipakai 3 kendaraan sekaligus berjalan, ini hanya bisa 2 atau bahkan 1. Nah, seperti itu. Nah, dalam Perda 1 tahun 2024 tadi itu kan ada aturan sebenarnya yang seharusnya dijalankan gitu, yaitu diatur dalam Perwako. Tapi Perwakonya sudah ada atau belum? Sudah ada. Kita yang terbaru. Karena kemarin kan kita sudah menyusun Perwako yang di BLUD kemarin 138, 41 dan seterusnya. Nah, hari ini karena undang-undangnya sudah berganti. Nah, yang Perda yang baru ini. Ya, ini sedang proses. Oh, sedang proses. Berarti belum ya? Belum final. Belum final. Tetapi pada intinya karena sudah ada dari petunjuk dari Kemendagri, itu dapat menggunakan Perwako sebelumnya. Selama 1 tahun ini. Berarti digunakan Perwako lama. Yang lama. Ya, tetapi hanya untuk terkait dengan penyelenggaraannya. Ya. Nah, di Perwako yang lama itu kan tidak salah juga disebutkan bahwa fasilitasnya harus lengkap dulu. Ya. Misalnya harus ada rambunya, harus ada markanya, baru boleh dipungut parkir. Sekarang kan tidak semuanya itu. Ya, jadi begini. Memang sebenarnya pertama tentu fasilitas yang ada itu adalah ruang milik jalan dulu. Ya. Nah, itu kan sudah tersedia. Ya. Sudah tersedia. Kemudian secara bertahap memang kami sedang merapikan semuanya. Menyiapkan fasilitas pengumuman, rambu, dan hal-hal lain. Nah, kemudian juga jukirnya juga harus kita rapikan. Apa? Dia tanda pengenal. Ya. Dulu kita sering ketemu adalah jukir-jukir liar, jukir-jukir nggak jelas kan. Hari ini ada, besok nggak ada. Itu kita temukan itu. Tapi hari ini dia harus tercatat sebagai petugas parkir, petugas jukir tadi, juru parkir namanya, yang di bawah manajemen pelaku usaha si A misalkan. Nah, jadi dia terdaftar. Harus jelas gitu ya. Artinya apa? Ya tanda pengenal, ID card. Nah, ID card. Kemudian ada rompi ya. Nah, ada fluid, pokoknya sudah ada bagaimana seorang jukir itu yang semestinya. Nah, seperti itu. Jadi ini sudah kita lakukan, merapikan. Kemudian baru diikuti nanti rambu-rambu. Nah, rambu-rambu, kemudian marka, itu juga kita sudah tugaskan kepada pihak ketiga tadi. Yang membuatnya mereka? Iya, mereka. Nah, sebagian hari ini kan jalan kita banyak yang dibongkar ini, Pak. Iya. Nah, jadi memang tidak efektif kalau kita bangun. Ada yang instansi lain ya. Ada air minum, ada kabel. Jangan kan jalan protokol, jangan jalan umum biasa, jalan protokol juga hancur ya kan. Dibongkar-bongkar. Nah, kalau kita hari ini bangun, besok ditimpa lagi, disiram dengan aspal, hilang. Oh, berarti itu pertimbangannya sekarang belum. Sebagian belum. Jadi itu bukan tanggung jawab besok, tapi sudah kita geser kepada pihak ketiga. Pihak ketiga ini ya. Jadi mereka menyediakan markanya, rambunya, kemudian tarifnya, baru juga jukirnya juga, dan manajemennya juga. Ya. Itu yang mereka siapkan. Ya. Oke, ini kan masing-masing ada target nih Pak Kadishub. Dengan target itu, masyarakat ini bertanya-tanya nih. Ya. Ini kan mereka udah dikasih jalan ini gitu. Sampai kadang-kadang ke jalan lingkungan, jalan masyarakat, diambil juga kan. Sampai misalnya yang sering dikeluhkan orang kan fotokopi 500, parkir 1.000 gitu. Parkir 2.000, maaf. Nah, itu seperti apa itu? Jadi pertama terkait dengan jalan, hari ini sudah diatur tegas di dalam Perda 1 2024 tentang pajak dan retribusi daerah. Itu intinya tidak semua jalan itu terkena parkir. Nah, karena sudah kita skip ya, jalan lingkungan, jalan yang skopnya 4 meter, kemudian kelajuannya itu tidak sampai 10 km per jam ya, jalan gang, jalan gang, jalan lingkungan, perumahan. Nah, seperti itu tidak ada lagi pungutan parkir di sana. Kalau lebarnya berapa itu? 4 meter lebih kurang. 4 meter di atas itu baru boleh? Ya, di atas itu ya lihat lagi, kalau ditetapkan sebagai jalan lingkungan ya tidak boleh juga. Nah, kemarin ini kan infonya dari PUPR. Nah, jadi 4 meter atau jalan yang ditetapkan sebagai jalan perumahan atau lingkungan. Nah, misalkan ada komplek perumahan nih, di dalamnya kan nggak ada tuh, nggak ada ya, nggak boleh ada. Nah, tapi kalau di sana ada
mohon maaf saya menyebut merek, ada Indomaret apa atau Alfamart, kadang-kadang ada juga. Kalau di dalam saya bisa pastikan itu Nggak ada. nggak ada. Nggak ada ya? Ya karena di dalam kompleks. Mm. Nah itu tidak dimungkinkan di sana, tidak. Untuk apa dia atur lalu lintas di sana? Lalu lintas itu hanya untuk perumahan tersebut, Iya, ya. tidak perlu. Nah jadi nanti tinggal dilaporkan saja sama kita Kalau memang ada ya. kalau memang ada. Jadi kita sudah terbuka kok. Sekarang kita sebagai regulator, kita yang akan memberitahukan kepada yang mengambil. Mungkin saja dia tidak dapat izin, diam-diam saja. Di satu jalan itu kan ada belang-belang gitu. Di toko ini dipungut, di toko ini tidak gitu. Itu ada kriterianya enggak atau seperti apa? Karena ada kadang-kadang pemilik toko itu resah juga nih Pak Kadisub. Dia itu seperti yang saya bilang tadi kan. Misalnya makan lah, kedai makan. Kalau mau agak mahal dia agak enak gitu kan. Nah, itu ada apa itu? Ada jukirnya. Tapi kalau dia biasa-biasa aja, enggak ada jukirnya. Ya. Kriterianya seperti apa? Jadi begini, pertama tentu kita melihat ruas jalan itu bersinggungan nggak dengan lalu lintas yang cukup padat atau tidak. Karena kalau cukup padat, otomatis sudah harus ada pengaturan di sana. Makanya diperlukan jukir. Tapi begitu dia tidak terlalu padat, tentu kendaraan yang mampir juga tidak akan banyak. Iya, ya. Nah, dan juga akan berakibat kepada potensinya juga kecil gitu. Iya. Nah, ini yang justru kadang kita tidak bisa mengatur di sini, tidak bisa menugaskan orang di sini. Dari mana uang untuk upahnya gitu. Nah, minimal upah itu dapatlah dia bawa pulang 50.000 atau 75.000 satu hari. Satu hari ya. Baru Baru itu ada dipungut. potensi. Nah, sisanya itu barulah nanti untuk diatur misalkan berapa besaran untuk pemerintah daerah maupun pengelola. Nah itu kan di pengelola yang ngaturnya. Nah jadi begitu potensinya tidak mencukupi, nah kita kewalahan juga menugaskan orang, misalkan pengelola atau jukir langsung untuk sebagai pengatur di sana, pengatur kendaraan, nggak bisa. Nah itu kriteria yang paling sederhana. Nah makanya kalau ada yang tadi yang dibilang Bang Amin, fotokopi 500, parkirnya 2.000 ya. Nah ini sebenarnya, ini sekali lagi saya sampaikan bahwa di dalam hasil ukuran bahwa orang kita ini orang Indonesia ya, termasuk yang paling malas berjalan. Iya. Ya kan? Malas berjalan kaki untuk menempuh satu tempat ke tempat lain. Itu paling bawah kita, hanya 3.000 langkah per hari. Sementara di atas itu Hong Kong paling tinggi, Jepang, dan itu orang yang masuk jalan kakinya cukup 6.000 langkah ya. Nah artinya apa? Satu, memang kita untuk menempuh satu tempat itu selalu memanjakan diri kita dengan kendaraan. Justru kita hari ini salah satu tujuan kita adalah mengendalikan pergerakan kendaraan. Jadi kalau seandainya misalkan ini, mohon maaf lagi nih, ada retail yang disebutkan tadi itu kan sebenarnya berada di radius 500 meter. Iya. Kemudian halte bus kita itu juga itu bisa ditempuh 500 meter. Misalkan di Mall MPP. Kenapa kita letak di sana? Karena dia begitu penumpang diturunkan di halte itu, dia bisa ke MPP Mall Pelayanan Publik, bisa ke kantor gubernur dengan jalan kaki. Nah, jadi itu maknanya. Artinya, ya mohon maaf lah, hari ini orang nggak kita ya. Kita maunya berhenti di depan usaha kan. Ya mau belanja sayur juga depan orang jualan sayur langsung. Nah, jadi ini kebiasaan yang harus kita perbaiki. Nah, jangan dibilang bahwa fotokopinya hanya 500, beli rokoknya pindah lagi parkir gitu ya. Pindah lagi, nggak ada barangnya, kita pindah bayar lagi ke satu tempat, ya konsekuensi dong. Bayar lagi. Karena sudah mengambil fasilitas ruang parkirnya. Nah, artinya gini. Begitu. Ada beberapa jalan, saya ambil contoh di Jalan Paus gitu ya. Jalan Paus itu ada kalau misalnya toko serba 35.000, serba 6.000. Ada yang serba 6.000. Itu biasanya ada parkirnya. Kalau kita parkir ke toko sebelahnya enggak ada tukang parkir. Cuma kalau kita parkir ke toko sebelah, lalu kita belanja ke sana, kan tukang parkir marah tuh. Walaupun kita mau jalan kaki. Enggak, itu seperti apa? Itu kasuistis saja. Kasuistis saja. Itu enggak ada aturan seperti itu. Pokoknya parkir satu tempat ya sudah di sana. Kan tidak dihitung jam, itu kan ruang fasilitas umum yang boleh dimanfaatkan.
Karena orang punya usaha, dia mau parkir di situ, ketika barang yang dicari tidak ada, dia mau bergeser sebelahnya, ya nggak perlu geser motor ya dong. Iya. Cukup jalan kaki ya. Tapi yang bayar nanti kepada. Tapi yang jadi pertanyaan, kenapa yang satu tempat bayar, satu enggak gitu? Di jalan yang sama, di mungkin rumija yang sama. Ya bisa jadi begini, bisa jadi satu ruas itu diurus oleh satu jukir, atau yang seperti saya sampaikan tadi, bahwa potensi yang ada di situ itu tidak mencukupi kita mengupah seorang jukir. Oke. Nah, jadi itu bukan berarti kita pilih-pilih, tidak, tapi karena mungkin untuk mengelola itu justru lebih besar cost. Tadi saya sampaikan, cost untuk mengurusnya itu lebih besar daripada pendapatan. Sementara juga singgungannya dengan lalu lintas juga tidak terlalu padat. Oke. Seperti itu. Pak Gadis, mungkin enggak kita mengelola parkir ini lebih modern gitu? Jadi misalnya di Jakarta itu kan sudah ada di tepi jalan, tinggal dipotret, lalu kemudian jukirnya sudah ada kayak mesin gitu, mesin sudah elektronik gitu. Jadi jaminan bahwa itu masuk ke BLUD atau ke Pemko sebagai PAD itu lebih banyak. Kalau ini kan yang sekarang ini kan bisa jadi ada juga kebocoran-kebocoran itu kan. Ya, pertama saya ingin menyampaikan bahwa teknologi yang digunakan untuk parkir non tunai ya itu sudah digunakan di pajak parkir di mall ya, pajak bandara itu sudah non tunai. Kalau di Rumija ini sebenarnya kita sudah menyiapkan beberapa titik ya. Ada mungkin target kita nanti 500, ada lebih bahkan. Nah, ada namanya QRIS. Dia ada juga pakai alat edisi. Atau nanti bisa saja alat yang stasioneri ya. Seperti yang Bang Amin bilang di Jakarta itu. Tapi hari ini kita tidak lagi kebocoran itu adalah urusan dari pihak ketiga. Nah, ini perlu kita pahami. Kenapa? Karena kita sudah menyerahkan semua potensi itu, misalkan satu hari sudah dihitung lah ya. Sudah dihitung, satu hari itu misalkan 200.000, itu urusan dia. Nah, jatah Pemko-nya berapa? Mohon maaf nih, bagian Pemko-nya berapa? Sesuai dengan kontrak, misalkan 20%. Berarti dari 240.000. Yang penting 40.000 masuk ke kita. Harus store gitu ya? Harus store. Masalah yang kebocoran antara dia dengan jukir. Nah, itu satu. Oke, itu selesai ya. Yang kedua, bagaimana supaya kita menggunakan teknologi ini supaya tidak bisa terukur sebenarnya. Nah, ini sudah kita siapkan. Nah, masyarakat bisa menggunakan QRIS, bisa menggunakan edisi di 200 titik kalau nggak salah sudah ada hari ini di Jalan Sudirman. Pekanbaru sudah ada. Sudah ada dengan alat edisi itu. Tetapi persoalan yang kita jumpai belakangan, memang ini harus dua pihak. Satu jukirnya, yang kedua pengendaranya. Nah, silakan ditanyakan, nanti juga bisa bisa dicoba itu ya. Artinya apa? Itu sudah ada fasilitas itu. Tinggal bagaimana masyarakat. Nah, dengan 2.000, 3.000 masyarakat setelah anak muda mau kepo nggak ya? Mana alatmu gitu? Ya kan? Nggak, mungkin yang di tempat tadi yang progresif itu. Ya di situ mungkin ya diutamakan. Ya, hampir di Jalan Protokol Sudirman itu sudah mulai ini. Pak Gadis, ini ada yang penasaran gitu mungkin bertanya. Pak Gadis kan sudah berapa tahun di lebih kurang 4 tahun. 4 tahunan ya. Nggak pernah pindah ke dinas lain ya? Belum pernah. Siap saja pindah kalau memang pimpinan mau pindahkan kita, siap saja. Karena atau maju apa lebih tinggi gitu, sekda atau wali kota kalau Anda ditantang misalnya ada partai yang mau kayak. Iya, saya akan pertimbangkan semuanya. Berani nggak nantang ini Pak Wali gitu? Ya, semua itu ada hitung-hitungannya ya. Jadi kalau memang peluang lebih besar, kemudian opportunity-nya lebih baik, ya tentu kita akan pertimbangkan. Tapi sejauh ini ya saya bekerja untuk Kota Pekanbaru, tanah kelahiran saya yang terbaik, dan mudah-mudahan ini bisa dicontoh oleh daerah lain. Dan alhamdulillah memang beberapa daerah sudah kunjungan ke kita, bahkan sudah dijadikan pembanding ya. Kemarin saya sudah diminta juga dari Bogor, dari Bandung untuk bagaimana penerapan model pengelolaan parkir di Kota Pekanbaru itu bisa lebih baik di tempat mereka. Bandung saja misalkan, mohon maaf ini saya buka datanya, hanya 4 miliar. Sebesar itu Bandung coba. Nah, dan itu mungkin setiap hari mereka
karena daerah wisata kan, kunjungan itu nggak pernah putus. Artinya Anda udah hebat lah di Dishub ini ya, udah Ya, tidak begitu. Cuma artinya kita punya nilai lebih lah. punya nilai lebih dibanding daerah lain. Ya, Apa karena ini? indikatornya adalah kita sudah melebihi Karena 40 tahun tadi. karena artinya. duitnya banyak ini Anda dipertahankan gitu. Intinya kita siap ditempatkan di mana saja dan berbuat yang terbaik untuk Kota Pekanbaru yang kita cintai ini. Oke, terima kasih Pak Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Bapak Yuliarso. Silakan kalau ada closing statement sebelum kita tutup. Ya, terima kasih Bang Amin. Sahabat Riopos yang berbahagia, inti dari pemerintahan itu adalah kebijakan pemerintahan itu adalah apa yang harus dilakukan dan tidak harus dilakukan. Oleh karena itu, hari ini kami dari Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dengan kebijakan pemerintah untuk mengelola perparkiran dengan model yang melibatkan pihak ketiga, ini adalah sesuatu yang harus dilakukan. Tujuannya adalah untuk kebaikan daerah, untuk kebaikan masyarakat, yang pada intinya tugas pemerintah adalah mensejahterakan masyarakat. Pendapatan yang kita dapatkan dari sektor parkir hari ini sudah jauh meningkat dari tahun sebelumnya, dan pendapatan itulah menjadi sumber dari pembiayaan pembangunan daerah di Kota Pekanbaru. Oleh karena itu, kami sekali lagi mohon maaf apabila di lapangan masih ada kekurangan dan keterbatasan. Tetap beritahukan kepada kami dan insya Allah kita akan laksanakan tugas kita sebagai evaluator, dan mudah-mudahan perbaikan yang masif ke depan akan kita dapatkan. Dan tetap kritisi kami dan kami terbuka untuk segala masukan dan saran. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yuliarso sudah hadir di Atan Sengat Show. Sahabat Riopos, demikian saja talk show kita hari ini, Atan Sengat Show, informatif dan inspiratif. Kita berjumpa dalam talk show Atan Sengat Show lainnya. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.